Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 3 November 2021. Dan kita akan membahas bagaimanakah kemudian pertahanan ataupun juga ketahanan keluarga sebagai benteng begitu, benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kami akan memaparkan dulu data di awal bahwa Indonesia dinyatakan darurat narkoba, begitu juga Sulawesi Tengah. Hingga saat ini untuk Indonesia sendiri 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun atau 2,40% dinyatakan terpapar pernah memakai narkoba atau dengan jumlah 4.534.744 jiwa dan 180 dari 10.000 atau 1,80% penduduk Indonesia pun juga menggunakan narkoba. Bagaimana dengan data yang ada di Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah sampai saat ini menurut data 2019 menduduki posisi keempat untuk provinsi terbesar begitu dari penyalahgunaan narkoba. Nominalnya kami paparkan kepada Anda sebesar 61.857 dengan prevalensi 3,30% dan jumlah terpapar setahun ini sebesar 52.341 dengan prevalensi 2,80%. Artinya kejahatan narkoba ini menjadi satu tingkat kerawanan bagi satu daerah termasuk di Sulawesi Tengah. Nah, seperti apakah kemudian BNNP begitu ini kemudian mengawal dan memberikan program-program edukasi, persuasif, motivasi kepada seluruh kaum dan juga kalangan untuk dapat menghindari yang namanya narkoba, dan bagaimanakah kemudian BNP menjalankan program P4GN-nya. Dari sisi Majelis Ulama Indonesia juga bagaimanakah kemudian harusnya membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi atau fundamental awal untuk kita bisa lebih harmonis khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kami sudah menghadirkan dua narasumber kami di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Brigjen Pol Monang Situmorang SH MSI. Assalamualaikum dan selamat malam Pak Brigjen. Waalaikumsalam, selamat malam. Hadir juga bersama saya Ketua MUI Kota Palu, Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, MAG. Assalamualaikum Pak Prof dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kita sama-sama memerangi narkoba. Begitu ya Bapak-Bapak ya. Dari sisi MUI, dari sisi BNN juga khususnya. Baik, kami juga nanti akan membuka line interaktif bersama Anda pemirsa di 0451 452 414 atau Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Anda nanti bisa menghubungi kami untuk memberikan opini Anda ataupun juga pendapat Anda tentang topik kita pada saat malam hari ini. Saya langsung ke Pak Brigjen, Kepala BNNP. Pak Brigjen, Sulteng pun dinyatakan darurat Pak. 34 provinsi di Sulteng menduduki 4 besar nih Pak. Ya, untuk penyalahgunaan narkoba. Artinya apa yang Bapak lihat begitu? Kita berada di top provinsi gitu Pak. Jadi kalau kita melihat perkembangan ataupun angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah ini cukup tinggi ya. Jadi kita berada pada urutan 4. Artinya kalau kita melihat angka secara nasional itu jumlahnya itu adalah 1,80% Oke. dari seluruh Indonesia. Sementara kita di Sulawesi Tengah ini itu 2,80%. 2,80%. Jadi lebih tinggi angka 1%. prevalensi Sulawesi Tengah daripada dibandingkan dengan nasional. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini berarti setiap tahunnya, karena di tahun 2017 itu kita berada di urut 17. Kemudian di tahun 2019 dilakukan penelitian oleh LIPI dan BNN, itu kita menjadi peringkat 4. Jadi dalam waktu 2 tahun itu mengalami kenaikan itu kurang lebih 100%. Nah, jadi ini kita nggak tahu, nanti 2 tahun kemudian lagi, ini 2021, kita dari LIPI dan BNN juga udah turun ke semua provinsi, namun hasilnya kita belum mendapatkan, nanti mungkin kita akan dikirimkan. Nah, sejauh mana lagi perkembangan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Baik, Pak Brigjen, bisakah kita katakan artinya Sulteng pun juga tingkat kerawanannya tinggi Pak, rawan untuk narkoba, dan ini sudah menjadi kejahatan, bisa dibilang kejahatan terbesar juga Pak. Bisa kita sampaikan seperti itu? Jadi saat sekarang ini ya, khususnya di Kota Palu saja kita sampaikan bahwa jumlah napi yang ada di Palu itu kurang lebih 861 orang. Nah, yang kasus masuk berkaitan dengan narkoba itu kurang lebih hampir 600 orang. 600 terkait narkoba dari 861. Dari 861. Jadi kurang lebih hampir 60% itu napi yang ada di Kota Palu itu adalah masalah narkoba. Oke. Ya, jadi ini bisa kita katakan ya cukup rawan untuk narkoba di
Sulawesi Tengah. Pak Brigjen, klasifikasinya atau pengelompokannya apakah pengguna, pengedar? Jadi yang kita seperti apa? itu situ jadi umumnya pengedar. Umumnya pengedar. Ya, kemudian ditambah dengan termasuk juga pemakai, penyalahguna. Jadi ada usernya pun juga di Ya, dalam situ. dan ada juga bandar. Baik. Ya. Pak Brigjen melihat faktor-faktor menyebabkan penyalahgunaan narkoba begitu tinggi di Sultan apa sih, Pak? Ya, jadi begini, yang pertama ini kita melihat ya di Sulawesi Tengah ini ya. Jadi para pengedar maupun bandar ini mereka umumnya masuk itu ke desa-desa. Oke. Karena apa? Masyarakat desa itu banyak yang belum mengetahui dan belum memahami tentang bahaya daripada penyalahgunaan narkotika. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa dari para pengedar maupun bandar ini memiliki strategi. Ya, strateginya apa? Kalau dia menjual barang dengan harga, dia jual dalam bentuk 1 gram, mungkin orang tidak akan mau membeli karena harganya cukup lumayan. 1,5 juta sampai dengan 2 juta 1 gram. Per gramnya 1 sampai 2 Nah, juta. sekarang mereka bisa membuat satu paket ya, namanya mereka marketingnya itu. Ya, Mereka membuat paket sampai dengan harganya itu 10.000. 10.000. Berarti takaran gramnya lebih kurang Ya, lagi. jadi dia mungkin 3 kali hisap kalau untuk jenis sabu. Nah, tetapi para bandar maupun pengedar ini, dia nggak peduli harganya itu murah. Yang penting Ya. masyarakat itu ada dulu kecanduan terhadap Oke. penggunaan narkotika. Addicted-nya dulu, Pak. Ya. Kecanduannya dulu. Ya, setelah itu ya, adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa masuk ke penyalahgunaan narkoba ini yang paling utama adalah faktor dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana ketahanan dia terhadap masuknya ataupun godaan-godaan narkotika dari orang lain. Baik. Kemudian faktor dari keluarga, kemudian faktor lingkungan. Oke. Nah, kalau dari faktor dalam dirinya sendiri itu yang paling utama harus dibentengi dengan ilmu-ilmu agama sejak usia dini. Baik, saya akan langsung ke Ketua MUI begitu, karena udah disinggung ilmu agama. Pak Prof, diri sendiri tentunya menjadi faktor terbesar begitu menurut Kepala BNNP, kemudian keluarga, lingkungan. Artinya ada ilmu, ada nilai-nilai agama, ada value agama yang harusnya dibentengi begitu. Bagaimana Prof melihat dengan data dan kita berada di posisi keempat untuk Sultan? Iya, saya kira yang pertama tentu kita prihatin atas informasi dari Badan Nasional Narkotika Provinsi bahwa tingkat pengguna di kita cukup tinggi sekali, bahkan nomor 4 secara se-Indonesia. nasional. Tentu perlu upaya kita bersama. Saya kira bukan hanya tugas BNNP, tetapi tugas seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk membentengi dirinya dari narkoba. Terkait dengan diri sendiri, ada faktor diri sendiri, sebenarnya di dalam ajaran Islam juga sudah ada. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oke. Tentu tidak boleh dipahami bahwa api neraka itu hanya ada di akhirat sana. Saja. Tetapi boleh jadi bisa difahami api neraka itu adalah apa yang kita rasakan di dunia ini. Narkoba itu adalah bagian dari api neraka yang ada di dunia. Sehingga hindarilah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari narkoba yang akan menimpa dirimu. Jadi saya kira faktor diri itu penentu juga, kemudian faktor keluarga. Sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi bahwa setiap pribadi harus menjaga dirinya dan setiap pribadi juga harus menjaga keluarganya agar supaya terhindar dari api neraka. Baik. Pak Prof, satu juga yang menjadi faktor adalah lingkungan. Ya. Ini kita tidak bisa tampik begitu. Lingkungan di mana kita bergaul itu akan mempengaruhi kita. Pak Prof melihat seperti apa kemudian? Harusnya bagaimana generasi muda ini bisa bergaul? Iya, saya kira kalau kita mulai dari keluarga, tentu keluarga itu adalah lingkungan terkecil. Oke. Jika seandainya pembinaan keluarga berjalan dengan baik, ketahanan keluarga berjalan dengan normal, saya kira di dalam masyarakat setiap rumah itu adalah bagian dari masyarakat kita semua. Dengan demikian masyarakat kita akan terlindungi dan terjaga dari hal-hal itu. Tetapi karena sementara lingkungan kita, artinya orang pada dewasa ini sudah mulai acuh tak acuh. Oke.
Kalau kita lihat anaknya saja kita tegur melakukan sesuatu perbuatan yang salah, orang tuanya marah sama kita. Itu biar, itu pribadi kami, jangan campur urusan kami. Jangan campur urusan keluarga kami. Padahal ini adalah bagian dari untuk kepentingan kita bersama, agar lingkungan kita itu juga bisa terjaga dan terlindungi. Kan begitu. Mestinya kalau ada orang melakukan teguran, mengingatkan kepada kita, termasuk melakukan tindakan-tindakan terhadap keluarga atau anak kita harus berterima kasih kepada lingkungan seperti itu. Nah, ini juga perlu sosialisasi kepada masyarakat kita. Tidak boleh kita hidup acuh tak acuh. Baik. Nanti saya akan singgung ke Prof juga bagaimana kemudian sosialisasi, edukasi yang juga dilakukan oleh MUI, tapi nanti begitu Prof. Tadi disampaikan Pak Brigjen Pol bahwa juga narkoba ternyata atau pengedar ini sudah menyentuh desa. Artinya dengan takaran yang rendah begitu untuk per gramnya dan harga yang murah, ini kemudian bisa memberikan sentuhan dan membuat mereka kecanduan, Prof. MUI pun juga kita tahu bersama pun juga sering melakukan sosialisasi ke desa-desa. Gimana, Prof? Betul. Jadi saya kira memang kita sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kabupaten kota juga, bagaimana kita turun bersama ke desa. Karena kita tahu selama ini informasinya bahwa peredaran narkoba itu biasanya dimulai dari desa. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Brigjen tadi, biasanya yang penting Anda sudah menikmati, kemudian Anda kecanduan, maka suatu saat pasti Anda akan cari, kan kira-kira begitu. Disinilah peran kita semua, termasuk kami dari Majelis Ulama, untuk memberikan informasi, melakukan sosialisasi bahwa begini jalur jalannya para pengedar narkoba. Sehingga para keluarga, orang tua itu harus betul-betul mengawasi anak-anaknya. Jangan menganggap sekarang kalau anak tidak keluar rumah sudah selamat. Kalau anak tidak keluar rumah berarti anak itu tidak pengguna, aman. Tetapi sekarang dengan teknologi digital, anak bisa mendapatkan sesuatu lewat teknologi informasi. Baik. Apa yang akan menjadi peranan teknologi harusnya untuk kita lakukan dengan positif? Nanti saya kembali ke Pak Prof, saya kembali ke Pak Brigjen dulu. Pak Brigjen, kami mendapatkan data korban terpapar narkoba itu ternyata tidak hanya di anak muda saja atau anak-anak. Bahkan oknum ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian hingga kepala daerah ini pun sudah menjadi korban. Artinya menyentuh seluruh lintas generasi, seluruh stakeholder yang ada, seluruh profesi yang ada. Gimana menurut Pak Brigjen? Ya, jadi kalau kita melihat masalah profesi itu, saya kira itu oknum-oknumnya. Jadi memang yang terpapar itu adalah kisaran umur itu antara 15 sampai dengan 64 tahun. Itulah umur yang dilakukan. Itu bisa kita bilang kelompok rentannya begitu? Ya, jadi umur 15 sampai dengan 64 tahun. Jadi ya para bandar maupun pengedar ini tidak cukup hanya cuma masyarakat mereka jadi sasarannya. Dan aparat juga, ya ini akan jadi bahan intaiannya mereka. Karena apa? Kalau aparat sudah terkena dengan narkoba, dia mungkin akan bebas juga dia memasarkan, dia akan menggunakan oknum-oknum tersebut. Gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi alasan bahwa sekarang narkoba tidak hanya menyentuh satu kalangan, namun hampir semua kalangan dan oknum-oknum tadi begitu. Baik, jadi kegiatan nyata yang kemudian dilakukan oleh BNNP ini kan termasuk P4GN gitu ya Pak ya. Nah ini P4GN ini apa yang kemudian menjadi isi dan fungsinya? Jadi strategi kita dari BNN ini ada 3 strategi yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah pencegahan. Ya, jadi pencegahan ini terkait dengan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, kemudian penyebaran-penyebaran brosur maupun baliho-baliho. Ini diharapkan ini semua masyarakat bisa melihat dan memahami tentang bahaya narkoba. Baik. Nah, itu yang strategi. Termasuk juga tes urin bagi sekolah-sekolah kedinasan dan termasuk ASN. Jadi ada tes urin yang ketat begitu. Ya, ada kewajiban. Dan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pusat dan seluruh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dan kabupaten kota wajib melaksanakan rencana aksi nasional P4GN tadi. Baik. Jadi itu tadi strategi yang pertama. Yang kedua itu adalah rehabilitasi. Rehabilitasi, Pak Brigjen, mohon maaf ditahan dulu. Nanti kita akan masuk untuk strategi kedua dan ketiga di P4GN. Pemirsa, kami akan kembali masih membahas tentang bagaimana kemudian keluarga menjadi benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tetap bersama kami di Bicara Langsung, segera kembali.
kami di Bicara Langsung masih menghadirkan Kepala BNNP Sulteng Brigjen Pol Monang Situmorang dan juga Ketua MUI Kota Palu Profesor Dr. K. Haji Zainal Abidin. Kita membahas tentang bagaimana kemudian strategi atau khususnya di keluarga begitu yang menjadi benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kita ke penelpon pertama yang sudah bergabung melalui live interaktif. Selamat malam, Bicara Langsung. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Rusdi. Pak Rusdi? Iya. Baik, Pak Rusdi, apa yang menjadi pertanyaan atau memberikan tanggapan apa Pak Rusdi? Ya, makasih banyak. Yang saya hormati Kepala BNN dan Ketua MUI Kota Palu. Saya ingat ada Kasat Narkoba Kota Palu, Pak Wayan Dieng Kanari. Beliau sangat gencar waktu itu menangkap merazia pelaku narkoba. Tapi kenyataannya tidak lama beliau dimutasi. Kasat. Berarti Kasat narkoba. memang aparat-aparat yang akan memberantas itu cepat dimutasi. Ada Oke. apa ini? Itu yang kedua. Ini personal ekonomi. Jadi pengedar itu mereka butuh uang. Dan cara cepat mendapatkan uang salah satu adalah mengedarkan narkoba ini. Baik. Jadi sangat susah. Jadi tadi Pak BNI sampaikan sangat Sulawesi Tengah sudah sangat rawan, juga lagi sangat rawan. Sudah darurat sudah. Ini nomor 4. Ini Baik. bukan PON. Nomor 4 itu sangat darurat sudah. Baik, baik. Iya, Ya, Pak Rusdi, ya ada 2 pertanyaannya Pak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya kembali ke Pak Brigjen. Pak Brigjen, sebelum ditanggapi, tadi kita terputus untuk masalah P4GN direhabilitasi Pak. Artinya kami mendengar akan ada pembangunan pusat rehabilitasi terbesar. Jadi begini, berkaitan dengan rehabilitasi ini, ya jalan satu-satunya di samping kita melakukan pencegahan dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, ya, paling utama juga kita lakukan rehabilitasi. Oke. Karena orang yang sudah terpapar dengan penyalahgunaan narkotika, kalau mereka ini tidak direhabilitasi, dia akan mencari korban lain. Nah, terkait dengan balai rehabilitasi. Namanya Balai Rehabilitasi. Ya, balai rehabilitasi. Saya pernah menyampaikan kepada Pak Gubernur. Saya bilang, mohon Pak, saya bilang, untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah ini, balai rehab kita perlukan. Karena saat sekarang ini, kalau ada penyalahguna ataupun korban penyalahgunaan narkotika ini, kita harus bawa ke Makassar atau Kalimantan Timur, Tanah Merah sana. Nah itu di sana itu daftar tunggu. Karena dia Indonesia Timur ditanganinya di sana semua. Nah jadi saya sampaikan kemarin sama Pak Gubernur ketika beliau sudah dilantik menjadi gubernur dan rapat pertama dengan seluruh Forkopimda, saya juga diundang. Pada rapat itulah saya sampaikan kepada beliau. Baik. Dan beliau insya Allah menyanggupi untuk membangun balai rehab. Realisasinya tahun kapan Pak? Tahun berapa? Kalau itu saya nggak tahu, nanti mungkin Nanti kami undang Pak Gubernur Bapak ini sendiri. menanyakan. Baik, kita ke penelpon dulu Bapak-Bapak. Saya akan skip dulu untuk pertanyaan tadi, nanti akan ditanggapi. Selamat malam, Bicara Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Saiful Tatura, Pak. Pak Saiful di Tatura. Baik, Pak Saiful, apa yang menjadi pertanyaan? Oke, malam Pak Jenderal. Selamat malam Pak. Baik, terima kasih. Ini materinya sangat bagus. Kebetulan anak saya kemarin jadi duta Anti narkoba. Dia dari SMA di salah satu SMA di Kota Palu. Itu kalau nggak salah kegiatannya sebulan. Itu alhamdulillah itu menurut saya itu sangat positif sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak kita khususnya yang masih labil ya, memiliki jiwa yang labil. Baik. Serta berbagai macam pergaulan yang memang harus diproteksi dengan berbagai kegiatan positif. Baik, Pak Saiful. Pernah saya sholat Jumat, ini Pak Jenderal di salah satu kecamatan di Palu Utara, itu katanya itu anak-anak kedapatan ngelem. Oke. Itu apakah tergolong narkoba? Bisa Baik. penyalahgunaan narkoba. Baik. Kemudian untuk
Profesor. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Ini saya rindu dengan Baik, tausiahnya, ya Pak Prof, Saiful ini. langsung saja apa yang Baik, menjadi pertanyaan Prof, kira-kira cara jitu dari khususnya MUI sendiri untuk, setahu saya di tahun 2013-2014 itu ada sosialisasi di masjid-masjid khususnya untuk Karang Taruna atau Risma itu kira-kira programnya gimana itu sampai dengan sekarang itu, Prof? Itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kami juga mengucapkan selamat begitu kepada Ananda, anak dari Pak Saiful yang sudah berperan atau berpartisipasi di Duta Anti Narkoba begitu ya Pak Brigjen. Ya, saya ke Pak Prof dulu. Pak Prof, tadi pertanyaan Pak Rusdi begitu ya. Oh, oke, kita mohon maaf Bapak-bapak, kita ke penelpon dulu. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Bapak Firman di Sigi. Pak Firman di Sigi. Pak Firman, singkat, padat, dan jelas, apa yang menjadi pertanyaan atau tanggapannya? Iya. Iya, menurut tanggapan kami selaku masyarakat ini, bahwa untuk membentengi itu masalah narkoba itu, pertama-tama itu sosialisasi, yaitu masyarakat. Oke. Agar supaya kami selaku masyarakat juga resah juga apa yang disampaikan tadi Bapak Jenderal itu, bahwa di Kota Palu ini masih tinggi untuk mengenai narkoba. Baik. Jadi kami selaku masyarakat juga agar supaya diadakan itu sosialisasi, Baik. dilibatkan itu tokoh agama dan tokoh adat. Baik, Pak Firman. dan tokoh Sosialisasi. masyarakat. Ya, Itu merupakan sosialisasi. saran kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Firman di sini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Prof dulu. Pak Prof, tadi pertanyaan Pak Rusdi ada faktor ekonomi begitu Pak, kebutuhan uang, ya kan? Apakah kemudian keluarga ini memang harusnya secara finansial harusnya lebih transparansi begitu Pak? Ayah, ibu harusnya lebih pos-pos dananya lebih jelas sehingga kemudian anak-anak ini tidak menjadi pengedar atau usernya Pak. Seperti apa Pak melihat faktor ekonomi? Ya. Jadi saya kira memang kalau dalam pandangan agama bahwa sebuah keluarga yang baik, keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia itu juga merupakan benteng utama di dalam mencegah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, memang faktor ekonomi juga menjadi penentu terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan, termasuk dalam hal pengguna narkoba itu sendiri dan peredaran narkoba. Tetapi memang keluarga itu harus menjadi keluarga yang bahagia dulu, keluarga yang harmonis dulu. Artinya memang menentukan faktor ekonomi, tetapi apabila anak dibimbing, diarahkan, kita sering berdialog, saya kira pasti ada jalan keluar yang bisa kita tempuh. Artinya anak itu tidak bisa melaksanakan sesuatu atau menjalankan sesuatu itu di luar hasil musyawarah dengan orang Keluarga tuanya. sendiri. Ya, kalau dia bermusyawarah, apa ini ada faktor ekonomi, saya butuh ini, tentu akan ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh keluarga. Sehingga faktor penentu menurut saya adalah komunikasi. Baik. Bangun komunikasi yang baik di antara kita keluarga. Pak Prof melihat kita memang mengalami penurunan atau komunikasi lagi tidak baik begitu Pak Prof. Artinya banyak keluarga yang kemudian berkomunikasinya juga tidak transparan, tidak edukasi satu sama lain. Iya, saya menduga seperti itu. Kalau tingkat penyalahgunaan narkoba seperti yang disampaikan Pak Jenderal cukup tinggi di Kota Palu, saya menduga salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara keluarga. Dan keterbukaan sendiri. Keterbukaan. Mestinya perlu ada komunikasi, ada dialog antara bapak dan anak, antara ibu dan anak, sehingga mereka tidak melakukan kegiatan yang menyimpang daripada apa yang sesungguhnya. Baik. Jangan cuma sekedar mencari uang, jangan cuma sekedar membiayai anak apa menjadi kebutuhannya, tapi anak juga memerlukan faktor-faktor yang faktor lain. komunikasi. Ya. Baik. Prof sendiri dari MUI sendiri atau MUI sendiri sering melakukan sosialisasi? Saya kira sebelum masa pandemi COVID-19,
kita bekerja sama dengan BNNP Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kota Palu juga sering melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke kelurahan di Palu Barat, kelurahan di kecamatan lain, bahkan termasuk saya sendiri yang turun sebagai narasumbernya. Artinya kalau itu dapat kita lakukan terus-menerus secara simultan, dan saya kira tidak hanya BNNP ya, tentu OPD juga. Iya, saya kira organisasi perangkat daerah yang ada di Sulawesi Tengah, kabupaten, kota juga perlu menganggarkan bagaimana mencegah penggunaan dan penyalahgunaan narkoba itu. Kalau kita serahkan hanya kepada BNNP, kepada MUI, saya kira tentu kita memiliki keterbatasan. Artinya lintas stakeholder harusnya bersinergi begitu, Prof. Karena itu tadi, kalau kita sebut ini bahaya, bahaya itu tidak bisa diselesaikan oleh satu dua lembaga. Harus diselesaikan secara simultan oleh kita semua. Bersama-sama dengan OPD lainnya. Baik, Prof, saya ke Pak Brigjen dulu, Kepala BNNP. Pak Brigjen, kita skip dulu pertanyaan tentang salah seorang Pak Kasat begitu narkoba, ya, karena ini mungkin bukan juga ranah Pak Kepala BNNP begitu ya, Kasat narkoba yang termutasi begitu. Kita juga tidak punya data akurat, atau Pak Brigjen? Oke, jadi mau ditanggapin begitu, Pak? Saya kira berkaitan dengan mutasi kasat narkoba ya. Ya mungkin ini domainnya di Polda. Domainnya lain. Tapi saya yakin mungkin mutasi itu ya untuk meningkatkan karir yang bersangkutan bisa. Ya. Artinya ada pertimbangan. Iya. Namun bukan domain kita untuk kita akan bahas itu. Pertanyaan tadi Pak Brigjen, ngelem itu apakah bisa dikategorikan ini sudah narkoba kecil-kecilan gitu Pak, karena ini sering dikonsumsi biasanya oleh anak-anak. Nah, jadi ini masalah ngelem ini juga lagi ngetren ini ya. Jadi dia belum bisa dikatakan dia ke narkoba. Tapi dengan menggunakan lem ini pintu awal untuk menuju ke penyalahgunaan narkotika. Jadi kalaupun dia mau diinikan itu hanya sifatnya ya mungkin dari dinas sosial lah yang untuk menangani ini, untuk mereka supaya mereka dibina, supaya mereka itu bisa meninggalkan kebiasaan ngelem ini. Tapi kalau kita untuk mau tindak nggak bisa. Nah, saya di beberapa kabupaten pernah menyampaikan di semua OPD, kalau bisa pemerintah daerah itu dengan peraturan daerahnya memberi batasan masalah pendistribusian daripada bahan-bahan yang mengandung zat-zat adiktif ini. Jadi penggunaannya nggak sembarangan orang bisa membeli. Gitu. Artinya lintas stakeholder OPD, Pak Prof juga mengatakan tadi OPD harus bergerak bersama, Pak. Nah, iya, jadi begini. Jadi kemarin saya talkshow di Desa Tinggede itu adalah fokus group discussion dengan tema Satukan Asa Desa Tinggede Melawan Narkoba. Pak Monang sebagai pembicara. Iya, itu bagus sekali tuh pertanyaan seorang masyarakat di sana. Ya. Namanya kalau saya tidak salah Akmal. Dia sampaikan, Pak, permasalahan narkoba ini kalau mau ditangani bisa habis Pak. Caranya bagaimana? Dia sampaikan, dia bilang cukup lakukanlah masalah penanganan narkoba ini sama dengan penanganan COVID. Buktinya COVID bisa turun drastis. Nah, narkoba kalau ditangani seluruh pemerintah daerah seperti menangani COVID. narkoba, insya Allah Pak selesai. Artinya ada satgas-satgas yang terbentuk. Artinya begini, Pak, kita melihat kemarin penanganan COVID ya, semua turun. Di mana-mana spanduk ataupun di mana-mana poster ada tulisan prokes, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Itu artinya kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya semua OPD turun membuat itu. Nah, ketika narkoba kalau dilakukan seperti itu dan payung hukumnya jelas. Inpres nomor 2 tahun 2020 mewajibkan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota melaksanakan rencana aksi nasional P4GN. Dan Bapak ingin Forkopimda ataupun juga OPD ini semuanya secara simultan, masif, gencar, sering memberikan sosialisasi seperti apa yang kita contohkan dari penanganan COVID sendiri. Sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Tugas pokok masing-masing. Dinas sosial, dinas pendidikan itu adalah stakeholder terkait harusnya memainkan peran begitu, termasuk juga MUI. Pak Prof, komunikasi keterbukaan itu kan memang menjadi salah satu kunci utama ketika membangun ketahanan keluarga. Namun ada hal yang kita tidak bisa tampi, Prof, adalah perkembangan teknologi. Begitu, Prof. Teknologi informasi ini begitu dinamis sekali dan ini menyentuh kalangan muda dengan begitu masif dan begitu cepatnya. Apa yang kemudian harusnya dibangun oleh satu keluarga untuk kemudian sama-sama sharing tentang keterbukaan informasi?
Jadi saya kira memang di era teknologi informasi yang sangat terbuka sekali, cara yang paling baik kita tempuh sebenarnya adalah memberikan batasan-batasan penggunaan teknologi itu sendiri. Artinya ada pada saat-saat tertentu anak itu tidak boleh menggunakan gadget misalnya, anak tidak boleh menggunakan HP-nya. Misalnya di satu rumah tangga dari maghrib sampai salat isya misalnya semua HP dimatikan. Disitulah terjadi dialog di antara salat maghrib misalnya sampai dengan salat isya. Tentu bagi agama lain juga saya kira bisa melakukan hal yang sama. Tinggal tenis waktu yang akan diatur. Mana saat-saat yang tepat untuk HP itu tidak digunakan. Dari sanalah kemudian kita berikan batasan itu. Tidak boleh sepanjang hari anak itu semua menggunakan gadget. Kapan dia bisa berkomunikasi, kapan dia bisa berintegrasi dengan masyarakat, dia bisa berintegrasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Saya kira teknologi kita butuh, tapi tidak semua waktu habis diselesaikan dengan teknologi. Saya kira perlu pembatasan-pembatasan, dan disinilah peran orang tua yang melakukan pengawasan terhadap anaknya. Karena ada kasus anak seharian di dalam kamar, ternyata dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Ya, nah ini yang perlu kita waspadai. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian orang tua dewasa ini. Kalau orang tua di zaman tidak teknologi seperti sekarang, anak yang dalam kamar itu artinya aman. Tetapi sekarang dengan teknologi yang sangat canggih, bahkan di setiap rumah kita pasti sudah ada ini wifi. Bisa menjadi peluangnya. Begitu. Di setiap rumah pasti ada wifi. Ada layanan internet yang kita bisa tidur, akses apa saja begitu, Prof. Betul. Kita di kamar dengan keluarga, ternyata anak kita bisa berhubungan dengan siapa saja. Baik, apalagi di masa pandemi dengan jargon tagline stay at home, ya di rumah saja, di ini rumah lebih membuat anak tersebut lebih sangat peka dengan gadget begitu. Saya kira. Baik, namun keterbukaan informasi ini harus penting. Harus penting, tetapi perlu ada pembatasan, perlu ada pengawasan di antara kita. Jangan segan-segan masuk ke kamar anak. Apa yang dia lakukan itu? Itu juga jangan-jangan sampai ada bisa terjadi transaksi di dalam. Orang tua tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Kita selalu berkata, padahal anak saya itu baik sekali. Hanya di kamar? Di kamar, dia pendiam, tidak mungkin dia narkoba. Kira-kira begitu biasa bahasa yang muncul. Jadi memang orang tua perannya harus kadang lembut, kadang tegas, dan ngecek-ngecek ini pun juga penting sekali begitu, Prof. Ya. Saya kembali ke Pak Brigjen. Pak Brigjen, kami mendapatkan data juga dari sosial media BNNP, punya program seperti screening intervensi lapangan, begitu, atau kita sebut SIL, pernah dilakukan ke Desa Pewunu, Dolo Barat, Kabupaten Sigi, ada intervensi berbasis masyarakat, pernah juga dilakukan di Desa Tinggede, begitu Pak. Artinya kalau kita memang melihat kawasan-kawasan, terutama juga Desa Tinggede, begitu sering sekali dibahas ketika kita berbicara tentang narkoba, bahkan pernah ada focus group discussion yang tadi kita sudah bahas. Apa yang Pak Brigjen lihat begitu dengan banyaknya program yang dilakukan oleh BNNP Provinsi? Jadi setiap kita melakukan kegiatan-kegiatannya, tadi juga ada tadi pertanyaan tadi dari ini, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya. Jadi kita sudah lakukan itu. Jadi kita bentuk penggiat anti narkoba, kemudian relawan anti narkoba. Ini kita lakukan. Jadi bahkan ada duta anti narkoba. Duta anti narkoba. Ini semuanya ini mereka ini adalah perpanjang tanganan dari kita BNN. Jadi mereka inilah yang melaksanakan sosialisasi. Nah, kita berharap sebenarnya di sini, ya, dengan mereka melaksanakan tugas P4GN ini, hendaknya didukung daripada desa. Ya, jadi desa itu menggunakan dana desa yang ada di situ untuk mereka melaksanakan sosialisasi tadi. Ya, untuk desa Wani 1 itu, nah, itu luar biasa itu kepala desanya. Bisa menjadi percontohan ya, Pak? Ya. Jadi itu kepala desanya itu menganggarkan untuk masalah P4GN. Nah, Desa Wani 1 itu. Jadi dia dari penggiat-penggiat anti narkotika maupun dari relawannya itu turun mereka ke desa-desanya, ke dusun-dusunnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi, harusnya memang memerangi narkoba ini dari desa. Iya. Fokusnya begitu, Pak. Jadi programnya BNN sendiri itu ada desa bersinar atau kelurahan bersinar. Jadi kita harapkan kepala desa ini sebagai motornya. Baik. Ya. Baik, saya ke Prof. Prof, semua yang kita bahas begitu dari awal ini tentunya terkait kehidupan spiritualitas kita begitu, Prof. Apakah bisa dikatakan spiritualitas kita memang harus baik adanya, tidak rendah kadarnya,
harus ada nilai-nilai agama begitu ya. Masing-masing keluarga membangun ketahanan keluarga dengan beribadah bersama, sholat bersama, ibadah Kristen, Hindu, Buddha. Konghucu, gimana kemudian Prof meningkatkan spiritualitas? Saya kira spiritual itu salah satu dari membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Kalau kita mengajari anak kita dengan pendidikan keagamaan, pendidikan agama kepadanya, maka itu menjadi salah satu benteng untuk mencegah penggunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan keluarga kita. Olehnya itu, lewat spiritual, pendidikan dan pengetahuan agama, bukan berarti anak-anak harus belajar agama di sekolah semua. Tetapi ada saat-saatnya orang tua memberikan penjelasan bahwa kehidupan agama kita seperti ini. Salat bersama, ibadah bersama, kemudian makan bersama, duduk bersama, ngobrol menanyakan bersama gitu tentang apa kebutuhan anak-anak, kenapa kau seperti murung, kenapa apa masalah. Saya kira dialog dan komunikasi seperti ini merupakan benteng utama. Karena kalau ditanya spiritual, ya, kehidupan spiritual itu menjadi hal penting. Tetapi itu bukan berarti yang lain kita kesampingkan, dinafikan mencedo. Olehnya itu membangun keluarga yang pada umumnya nanti akan melahirkan keluarga bahagia. Keluarga artinya bahagia. Ekonominya baik, kehidupan spiritualnya baik, kehidupan sosialnya baik, maka terbangunlah kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Ketahanan keluarga yang harmonis dan bahagia itu yang menjadi tulang punggung kita. Ketahanan agar supaya saya yakin dan percaya narkoba tidak akan bisa masuk di keluarga yang harmonis dan bahagia. Pak Brigjen, tentunya sosialisasi dilakukan juga dong BNN ke sekolah-sekolah juga, Pak? Ke sekolah-sekolah. Gimana kemudian bentuknya, Pak? Jadi kita bentuk satgas-satgas anti narkotika untuk di tingkat SMA. Ya, jadi ini rencana besok itu kita akan bentuk satgas anti narkotika itu di SMA Al-Azhar. Oke, ada satgas apa namanya Pak Brigjen? Satgas anti narkotika. Satgas anti narkotika. Nah, kemarin kita laksanakan juga di sekolah SMA Al-Khairat. Ya, jadi semua sekolah-sekolah insya Allah kita akan datangi mereka. Dan saya kemarin juga menyampaikan kepada Kesbangpol Provinsi. Ya, ketemu langsung dengan kepala badan gitu? Kebetulan kita acara kemarin masalah kota tanggap ancaman narkoba di Sulawesi Tengah kita pusatkan di Palu. Itu saya sampaikan, coba Pak, ini kita kembangkan nanti, kita masukkan dalam kurikulum. Kurikulum narkoba. Masalah ini bahaya narkotika ini. Kita contoh, Provinsi Bangka Belitung. Kami mendapatkan datanya Bangka Belitung sudah memasukkan kurikulum. Sudah launching, sudah masukkan kurikulum pelajaran tentang penyalahgunaan narkotika. Yang terintegrasi gitu Pak ya dengan beberapa mapel. Mereka itu, Babel itu urutannya itu ke-29 itu. Tapi begitu care mereka terhadap itu. Begitu care, akan ada rencana bersama dengan beberapa OPD untuk memasukkan kurikulum anti narkoba begitu ya. Karena ini sering bersinergi dan terintegrasi. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Brigjen Pol Monang Sitimorang, terima kasih Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah, terima kasih Ketua MUI Kota Palu Pak Prof. Kiai Haji Zainal Abidin. Begitu pemirsa, inilah yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita memerangi narkoba secara masif, simultan, tidak hanya tugas dari BNN saja atau MUI saja, namun tugas kita bersama termasuk keluarga yang menjadi fondasi dasar pembentukan keluarga yang harmonis. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Mari kita perangi narkoba bersama. Terima kasih. Makasih Bapak-bapak. Ya, ditahan dulu.